Halo guys, hari ini tema video saya adalah bagaimana caranya menghadapi permasalahan hutang di warung sembako. Jadi guys, permasalahan utang itu sudah hal yang biasa guys ya. Itu dari zaman bahola sampai sekarang pun itu masih ada, baik itu di kota, baik itu di desa posisi warungnya atau letak warungnya, atau di gang sempit atau di pinggir jalan. Itu udah biasa guys ya, masalah hutang di warung sembako itu guys ya. Jadi banyak para pedagang yang pusing bagaimana ya caranya mengatasi permasalahan hutang di warung ini. Bahkan ada yang bingung, ada yang segan, ada yang macam-macam lagi cara mengatasi itu. Jadi gini guys ya, asal konsumen yang utang di warung kita itu masih dalam batas yang wajar ya guys ya, dan dia bayar itu tepat waktu, sehingga kita pemilik warung itu tidak pusing saat kulakan ya guys ya, sehingga modal kita itu ada untuk kulakan isi warung ya guys ya. Jadi guys, saya akan memberikan beberapa cara menghadapi permasalahan utang di warung sembako kalian ya guys ya. Nah, yang pertama itu adalah sebelum kalian memberikan hutang kepada pembeli yang ingin mau bon atau mau utang di warung kalian itu, yang pertama ingat ya guys ya, kalian kenali dulu siapa pembeli kalian yang ingin utang di warung itu. Jadi guys, jangan sembarangan asal ngasih bon kepada setiap pembeli yang datang ke warung kalian, karena kalian gak enakan, gak tega, jadi kalian mau ngasih pada setiap orang gitu kan ya guys. Itu nggak boleh guys, itu cara yang salah. Jadi kalau saya guys ya, itu saya kenali dulu guys, itu yang ngebon itu minimal kita sebagai pemilik warung itu harus tahu siapa orangnya, penduduk asli situ atau bukan ya guys ya. Jadi kita bisa ngira-ngira, ini bisa tahu guys ya, oh ini aman dipercaya, bisa lah ini diutangin, dia kan orang sini, oh minimal kita tahu dia guys. Selanjutnya, cara mengatasi permasalahan hutang di warung sembako adalah kan catatan hutang. Catat semua hutang yang ada ya guys ya, jangan sampai ada yang terlewat. Berapapun itu nominalnya, catat semuanya guys ya, jangan sampai kita teledor lupa untuk mencatat. Misalnya saya guys ya, dulu pernah sering itu pas lagi rame-rame warung, terus ada pembeli kan, nanti ya catat dulu katanya. Iya, saya bilang iya, tapi karena saya sibuk melayani pembeli pas lagi rame, nah yang ada itu ujungnya nanti saya lupa, antar lagi lah tanggung ya. Pas itu habis itu kadang saya lupa guys, namanya kita manusia kan kadang ada sifat lupanya guys ya. Nah pas saya besoknya tanya apa ya kemarinnya, nah dia juga lupa tuh guys. Nah yang salah siapa? Kita sendiri kan guys ya. Itu kan udah tanggung jawab kita untuk langsung mencatat, tapi kita yang teledor karena kita sibuk mengurusin pas ada pembeli lagi rame. Jadi guys, saat mencatat itu usahakan dicatat, jangan sampai lupa guys ya, jangan ditunda-tunda mencatatnya. Jadi pas dia ngebon biarpun lagi rame itu dicatat dulu guys ya, karena kita tahu untung dari warung itu per item itu tidak banyak ya guys ya. Jadi jangan sampai kita rugi gara-gara kita lupa sendiri mencatatnya guys. Jadi ingat, siapkan catatan hutang ya guys ya untuk mencatat semua bon ya guys ya. Nah, selanjutnya cara mengatasi permasalahan hutang di warung sembako adalah batasi jumlah hutang. Jadi guys, jangan sama ratakan setiap ada pembeli yang mau ngebon itu, yang mau kita kasih ngebon itu, kita samakan jumlah nominal saat dia mengutang di warung kita ya guys ya. Itu tidak boleh guys, itu cara yang salah. Jadi Anda harus jeli mana kira-kira pembeli yang boleh dihutangi banyak sama yang tidak ya guys ya. Kalau saya guys ya, saya biasanya itu saya hanya mau berani memberi bon banyak itu kepada pembeli yang sudah saya kenali, sudah saya percaya, dan saat dia ngebon itu dia itu tidak pernah telat ya guys ya, selalu on time. Makanya saya berani ngasih guys. Dan biasanya yang mau ngebon seperti ini tuh biasanya dia ngebon itu pas dia lagi tanggal tua ya guys, pas sebelum gajian ya guys ya. Jadi pas dia gajian paling lama seminggu dia langsung membayar biasanya guys, on time. Jadi kita pun senang ya guys ya, jadi kita nggak pusing saat kulakan isi warung ya guys ya, karena dia membayarnya itu on time guys. Dan ini tidak berlaku kepada setiap pembeli yang ingin ngebon ya guys ya. Saya membatasinya hanya kepada pembeli yang sudah saya percaya guys ya, yang tidak neko-neko ibaratnya guys. Ibaratnya kita membantu dia, dia pun membantu kita, jadi sama-sama enak ya guys ya. Nah selanjutnya itu cara mengatasi permasalahan warung itu, yang selanjutnya adalah berikan jangka waktu. Jadi kita sebagai pemilik warung itu harus menetapkan jangka waktu untuk pembayaran bon warung ya guys ya. Misalnya kalau saya itu paling lambat itu 10 hari. Jadi kalau bisa seminggu udah lunas ya guys ya, jadi pas gajian udah dilunaskan. Jadi guys, itu sangat penting. Jadi kalau seandainya pembeli kalian yang ngebon di warung tidak ada tanda-tanda membayar pada waktu yang sudah kita tetapkan, nah kita sebagai pembeli warung berhak menagih itu ya guys ya. Tapi ingat guys, kita menagihnya itu dengan cara yang sopan ya guys ya, jangan sampai menyinggung perasaannya. Jadi intinya kalau kita itu harus menetapkan waktunya guys ya, harus menetapkan jangka waktunya. Jadi kita yang menetapkan ya guys ya. Kalau seandainya dia mengundur-mundur, tidak ada niat
niat bayar ya udah besok-besok langsung di blacklist ya guys ya. Jadi jangan pernah lagi mau ngasih utang sama dia guys ya. Jadi menetapkan jangka waktu itu penting ya guys ya, karena kita pun harus butuh secepatnya untuk memutar modal ya guys ya. Jadi jika dia melanggar ya udah guys, besok-besok jangan kita percaya lagi ya guys ya. Nah selanjutnya itu cara mengatasi permasalahan hutang di warung sembako kita adalah jangan pernah sekali-sekali warung kita itu ngebonin rokok sama pulsa ya guys ya, karena kita tahu rokok sama pulsa itu modalnya besar guys, dan untungnya itu tidak seberapa. Padahal rokok dan pulsa itu adalah kategori barang yang paling laris di warung sembako. Jadi guys, jangan gara-gara kita utangin rokok sama pulsa, kita yang ada pusing untuk memutar modal untuk pulakan isi warung ya guys ya. Jadi usahakan untuk rokok dan pulsa itu nggak usah diutangi ya guys ya. Pintar-pintar kalian aja caranya untuk bagaimana menolak saat dia mau ngebon rokok dan pulsa ya guys ya. Kalau saya lebih mengutamakan itu kasih bon itu barang-barang bahan kebutuhan pokok ya guys ya, seperti telur, indomie, aneka bumbu seperti itu guys ya. Oke guys, nah jangan lupa tolong di subscribe, like dan komen ya guys ya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat. Jangan lupa nonton video selanjutnya guys. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Dah.